وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan memuji Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat atas kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih sempat untuk melaksanakan rangkaian ibadah kita dalam Ramadan tahun ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan kita dalam segala aktivitas kita, dalam meniti kehidupan kita di atas muka bumi. Jemaah sekalian, ayat yang dibacakan imam kita tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan seterusnya menjadi acuan ceramah kami pada malam hari. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah menetapkan agar supaya kalian tidak menyembah selain daripada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah setiap menyebutkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah mendahulukan atau mendahuluinya dengan perintah untuk tidak menyekutukan Allah atau untuk beribadah hanya kepada-Nya. Jemaah sekalian, kita tidak langsung masuk ke tema berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita awali dulu dengan pembahasan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan atas kalian untuk kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadisnya, ketika Nabi SAW menyebutkan akbarul kabair, dosa-dosa yang terbesar atau yang terbesar dari dosa-dosa besar, maka Allah Nabi Allah menyebutkan yang pertama isyrak billah, mensyarikatkan Allah, kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan syahadatuz zur, persaksian palsu. Jadi dalam hadis ini juga sejalan dengan ayat yang kita dengarkan imam kita membacanya tadi. Perintah untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala juga bermakna perintah atau larangan untuk tidak mensyarikatkan Allah kepada satu apapun. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu yang paling utama adalah dengan mendirikan salat. Mungkin pembahasan tentang salat sudah disampaikan oleh penceramah tarawih yang lainnya. Saya hanya ingin mengajak kepada jemaah sekalian untuk merenungi satu ayat yang mungkin kita sudah hafal, atau saya yakin sudah hafal semua. Ayat yang mengancam justru orang yang mendirikan salat. Dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan
al-multazimuna ay al-multazimuna bis-shalah. Yaitu orang-orang yang iltizam, yang senantiasa melakukan salat. Jadi yang diancam justru memang orang yang iltizam terhadap salat 5 waktu ini. Tapi alladzina hum 'an salatihim sahun. Namun mereka lalai dari salat. Seorang ulama yang hidup di masa tabi'in bernama Atha bin Dinar Al-Hudali rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu mengatakan ketika menafsirkan ayat ini bahwa Allah Ta'ala menyebutkan an salatihim sahun, yaitu maknanya yang pertama kata beliau an waqtihi atau an waqtiha al-awwal, dari waktu-waktu awalnya, yuakhiruna ila akhir. Mereka menakhirkan, mengulur waktunya itu sampai waktunya di akhir waktu. Jadi orang yang diancam dengan ayat ini, oleh ayat ini adalah orang yang selalu mengulur-ulur waktu sholat. Sudah azan berkumandang, kita masih sibuk dengan aktivitas kita. Nah, ini yang diancam. Baik laki-laki yang memang diwajibkan untuk hadir di masjid sholat berjamaah, ataupun para wanita di rumah ketika azan dikumandangkan, ya kalau sementara di dapur selesaikan cepat urusan dapur, lalu sholat. Jangan sengaja ditunda sampai waktunya sudah menjelang sholat berikutnya. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu, yang kedua adalah an arkaniha, dari rukun-rukunnya, alladhi dhayya'uha, yang mereka kemudian mengabaikannya atau menghilangkannya, meninggalkannya. Dan para ulama mengatakan di antara rukun salat adalah tumanina. Di antara rukun salat adalah tumanina. Apa itu tumanina? Tumanina itu tenang di setiap gerakan salat. Tidak, apa istilah kita dalam bahasa kita, tidak mafitoh-fitoh, tidak mematuk-matuk dalam salatnya. Disebutkan dalam riwayat bahwa ada seorang yang istilahnya al-musiu fi salati, orang yang belum sempurna atau tidak sempurna dalam salatnya. Ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat, ada seorang yang masuk dan sholat, lalu kemudian bergabung bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena kamu belum sholat. 3 kali orang ini melakukan sholat dan Nabi SAW menyuruh mengulangi. Sehingga beliau, orang ini mengatakan kepada Nabi, "Saya tidak tahu apa kesalahan saya, tolong sampaikan ya Rasulullah." Maka Nabi mengajarkan, kalau kamu berdiri maka tegakkanlah berdiri. Kalau kamu rukuk maka rukuklah dengan tumakninah. Kalau kamu berdiri dari rukuk, berdirilah dengan tegak dan tumakninah, dan seterusnya. Tumakninah adalah upaya kita untuk mendapatkan salat yang baik, salat yang berkualitas. Yang ketiga kata Atha bin Dinar Al-Hudali adalah an khushu'iha wa tadabburi, dari kekhusyuannya dan tadabburnya. Jadi orang yang diancam juga dalam ayat tadi dalam surah Al-Ma'un itu adalah
orang yang tidak khusyuk di dalam salat. Meskipun khusyuk ini bukan rukun salat, karena andai kata dia adalah rukun salat, maka tidak ada barangkali antara kita yang sah salatnya. Untungnya khusyuk bukan rukun salat, tapi dia adalah penyempurna salat kita. Dan orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya, ini termasuk yang diancam dalam ayat tadi. Tidak mentadabburi ayat-ayat yang dibaca. Paling minimal adalah Al-Fatihah yang kita baca. Sepatutnya dan sepantasnya seorang yang melaksanakan salat paham betul apa itu ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah dan bacaan-bacaan dalam salat kita, rukuk kita, bacaan rukuk kita, bacaan i'tidal kita, bacaan sujud kita, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak paham, ya itu akan menambah ketidakhusyuan kita karena kita tidak paham apa yang kita baca. Tiga ini yang kata beliau adalah orang yang diancam dengan wail, kecelakaan. Bahkan ada disebutkan bahwa ada neraka yang disebut dengan neraka wail, yang juga diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Wail lil mutaffifin. Ini yang pertama jelas sekali. Jadi ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna tidak mensyarikatkan Allah dalam ibadah juga adalah kita melakukan ibadah itu ikhlas semata-mata karena Allah. Kita melakukan salat, ya baik salat fardu maupun salat sunnah seperti salat tarawih ini, kita lakukan itu semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat orang. Karena Nabi sudah mengingatkan bahwa riya itu bagian daripada syirik. Kata Nabi SAW, inna akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya beliau tentang syirik kecil, beliau mengatakan riya. Riya dari kata ra'a yara, yang maknanya adalah orang yang melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka kita melaksanakan ibadah selain kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan, atau selain kita melaksanakannya dengan keikhlasan, maka kita juga meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan, termasuk syirik kecil yang bernama riya. Kemudian lanjutan ayatnya tadi, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Saya kira di masjid ini semua paham bagaimana agama ini menuntut kita untuk melaksanakan apa yang dikatakan dengan berbuat baik atau al-ihsan, ya, kepada kedua orang tua. Kedudukan orang tua dalam agama ini sangat Allah tinggikan, ya, sehingga Allah sandingkan antara tidak beribadah kecuali kepadanya dengan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Menunjukkan posisi orang tua ini yang sangat dimuliakan di dalam agama. Bahkan dalam lanjutan ayatnya disebutkan imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika ada keduanya atau salah satu dari keduanya sampai pada usia yang rentah, maka jangan katakan uff. Uff itu bahasa Arab yang artinya
Ya, kalimat sederhana, kalimat pendek, tapi itu cukup menyakiti hati orang tua. Ya. Mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi kalau sampai membentak. Ya. Biasanya saya pribadi, ya, masih hidup saya punya ibu, ya, dan masih hidup mertua perempuan saya. Ya. Kebetulan mertua perempuan saya itu sudah sekitar 3 tahunan berbaring di atas tempat tidur, ya, dan hanya dilayani oleh istri maupun ya menantu perempuan saya. Kadang memang kalau orang yang seperti itu, ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Kadang ya, tanpa sengaja ibunya di rumah ketika mengurus, ya, sedikit agak tinggi suaranya, ya. Nah, saya ingatkan, hati-hati jangan sampai niatnya kita, ya, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, tapi kemudian hilang pahalanya lantaran suara yang tinggi. Maka bersyukurlah, ya, jika kita masih punya orang tua, ya, dan itu adalah pintu untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah menjadi ladang pahala bagi kita, utamanya di bulan Ramadan. Terakhir, terkait dengan ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mungkin hadis ini pernah kita dengarkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika naik ke mimbar dan mengucapkan amin 3 kali. Ketika turun dari mimbar, para sahabat bertanya tentang amin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berdoa 3 hal dan meminta saya untuk mengaminkan. Salah satu di antara 3 hal itu adalah kata Jibril, wa bimana rajul, sungguh celaka seseorang, adraka abawahu al-kibar, kedua orang tuanya masih berjumpa dengannya ketika kedua orang tuanya itu di usia senja. Falam yadkhulahu al-jannah, namun tidak menjadi penyebab itu memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana untuk menjadikan kedua orang tua kita menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga? Adalah berbakti kepada keluarga. Maka jemaah sekalian, sungguh luar biasa ayat ini yang menggandengkan antara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, untuk memurnikan ibadah kita dari segala hal-hal yang merusaknya termasuk riya, dan juga hubungan kita kepada sesama manusia, khususnya yang paling dekat dengan kita, yakni kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita kedua dalam Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Allah dan hamba-hamba yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jika kedua orang tua kita sudah tidak ada, maka bakti itu masih bisa terus dilakukan dengan senantiasa memanjatkan doa-doa yang terbaik kepada keluarga. Barakallahu fikum wa hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum